Jangan lupa subscribe YouTube channel Ketapang TV Jurnal, like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat pesan ibu, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Pemirsa, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 23 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Buntut dari pembatasan jam malam yang berlaku di Kabupaten Ketapang menimbulkan berbagai polemik di kalangan pelaku usaha, salah satunya usaha kedai kopi. Para pemilik kedai kopi lakukan diskusi terkait hal tersebut. Hasilnya, mereka berharap pemerintah adakan audiensi agar bisa memberikan pengertian dari dua sudut pandang dalam membuat kebijakan. Pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini menimbulkan polemik terutama bagi para pelaku usaha kedai kopi. Khususnya pada beberapa hari lalu, adanya penertiban oleh petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Ketapang yang mana meminta kedai kopi untuk tutup pada pukul 21. Hal ini sempat membuat bingung para pelaku usaha karena beberapa dari mereka tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut. Beberapa pemilik kedai kopi melakukan diskusi tentang hal ini. Dan hasilnya mereka berharap pemerintah memberikan ruang audiensi bagi para pemilik pelaku usaha dalam mengkaji aturan ini karena mereka mengharapkan solusi yang terbaik. Tentang kebijakan nih yang kita tangkap di situasi sekarang yang sedang viral, sebenarnya lebih ditekankan kepada jam operasional yang mana harus tutup jam 9 kan. Kalau ditanya soal tanggapan, tentu di bulan ini, di mana teman-teman banyak yang berpuasa juga, otomatis mereka baru bisa buka setelah tarawih. Dan sangat disayangkan ketika harus ditutup jam 9. Otomatis ruang untuk mencari rezeki kan cuman jadi beberapa persen dari yang seharusnya mereka buka kan. Jadi di situ letak kebingungan mereka, sedangkan ketika mereka mau melancarkan dari promosi di siang hari juga kondisinya lagi puasa, jadi tidak maksimal gitu. Yang dibahas kami dari beberapa pihak pengelola kopi shop atau kedai kopi setuju untuk saling mendukung, saling mengingatkan, juga saling memberi semangat satu sama lain, jangan sampai ada yang dijadikan kambing hitam di sini. Terus yang kedua, kami berharap nanti ini enggak cuma untuk kedai kopi ya, untuk beberapa usaha juga mungkin bisa dikumpulkan untuk audiensi mengenai kejelasan dari kebijakan yang sedang dijalankan ini. Harapannya nanti ketika kita audiensi, itu kan membuka dua sudut pandang kan di antara pebisnis sama pemerintah, juga terbuka sudut pandangnya, diharapkan bisa jadi saling mengerti lah. Maksudnya ya kita juga sebagai pebisnis yang mana di Indonesia kan, di sebuah negara kami juga harus tunduk pada kebijakan. Cuman di satu sisi kami juga harus memikirkan banyak hal seperti operasional, terus kami buka bisnis kan juga mau cari untung, mau cari kehidupan, mau cari rezeki gitu loh. Nah, saya harapnya sih ada audiensi ya, supaya kita saling ngerti, saling ngobrolnya juga enak gitu kan, tidak seperti ditekankan kepada kami terus. Harapannya untuk COVID-19 di Kabupaten Ketapang tuh semoga teman-teman semua yang nonton ini ataupun yang tidak nonton ini, cukup pesan saya cuma satu, cukup sehat selalu ya sudah. Itu saja harapan saya. Para pemilik kedai kopi berharap agar pemerintah juga peduli dan memperhatikan para pelaku usaha yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kabupaten Ketapang berstatus zona oranye terpapar COVID-19. Hal ini berimbas kepada pemberhentian kuliah tatap muka sementara di Politeknik Negeri Ketapang.
Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan bertemu langsung dengan Direktur Politeknik Negeri Ketapang untuk menanggapi hal ini. Kasus COVID-19 di Kabupaten Ketapang kian meningkat, membuat Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan zona oranye penyebaran COVID. Hal ini berdampak pula bagi sistem perkuliahan di Politeknik Negeri Ketapang. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Direktur Politeknik Negeri Ketapang, Endang Kuswana. Dari hasil surat edaran resmi dari Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Kabupaten Ketapang tentang pemberhentian sementara sistem pembelajaran tatap muka, pada tanggal 22 April kemarin Politeknik Negeri Ketapang juga menindaklanjuti edaran tersebut untuk melakukan kuliah secara daring kembali. Politeknik Negeri Ketapang merasa siap untuk melaksanakan perkuliahan secara daring ini, walaupun dari kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa merasa perkuliahan secara daring ini kurang efektif. Politeknik Negeri Ketapang juga telah memperpanjang pemberian pinjaman rusunawa yang digunakan sebagai rumah singgah bagi petugas medis. Endang Kuswana juga menghimbau untuk masyarakat Ketapang dapat disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan agar dapat menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Jadi kita mulai tanggal 22 April ini, ya, setelah kita mendapatkan informasi terkait surat dari Pak Gubernur maupun surat dari Pak Bupati, nah kita sebagai warga Ketapang, ya, tentu juga menindaklanjuti. Jadi kita mulai tanggal 22 kemarin memutuskan untuk kuliah itu dilakukan secara daring. Nah, jadi kita yang kemarin sudah kita coba untuk beberapa angkatan itu kita melakukan luring. Nah, sekarang kita kembali daring. Sampai kapan nih Pak kebijakan kuliah daring diterapkan? Nah, kita akan coba terapkan, kan ini kita ada momen waktu di mana kita ini bulan puasa, kemudian nanti mungkin libur Idul Fitri ya. Nah, jadi kita akan coba sampai kita mengikuti juga edaran dari Gubernur maupun Bupati ya. Jadi kita kuliah ini fleksibel. Menurut Bapak efektif tidak nih Pak kuliah daring seperti ini? Nah, kita mungkin gini, jadi di Politeknik ini kan 70% itu kuliah itu praktek ya. Nah, memang tidak semua praktek bisa disimulasikan gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita mata kuliah, mungkin ada juga mata kuliah yang sifatnya teori juga tidak sepenuhnya kita bisa daring ya. Nah, begitu berdasarkan kuesioner yang kita sebarkan ke mahasiswa di semester lalu, itu mereka atau sebagian besar itu menganggap perkuliahan secara daring itu tidak sepenuhnya efektif, ya, tidak sepenuhnya efektif. Ya, kalau kita mungkin saja sekarang dengan melakukan secara daring itu juga ada inovasi dari dosen dan seterusnya ya. Nah, meskipun dari fasilitas Politap cukup siap lah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Memang nanti di semester 2 misalnya itu kebanyakan kan masih kuliah. Yang semester 4 mungkin ada sebagian yang lagi magang ya. Nah, di semester atas ada magang, lagi riset. Jadi tidak sepenuhnya juga. Memang kalaupun kita berlakukan secara luring itu juga mungkin hanya efektif di semester 1. Nah, sehingga kita atau semester 2 ya, semester awal itu kita menjadi daring ya. Semester 4-nya itu kan banyakkan praktek. Nah, kita pakai pola 50%, jadi kalau mahasiswanya itu 15, nah kita prakteknya itu hanya setengahnya gitu, atau 30 hanya 15 orang gitu kan. Nah, yang atas kan sudah magang di industri. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Tim Satgas Mafia Tanah Polda Kalimantan Barat mengamankan sebanyak 4 orang tersangka mafia tanah di wilayah Desa Durian, Kabupaten Kuburaya. Dari keempat tersangka yang diamankan, 1 orang merupakan mantan tim Adjustifikasi BPN dan mantan Kepala Desa Durian. Keempat tersangka mafia tanah diamankan oleh tim Satgas Mafia Tanah Polda Kalimantan Barat bersama Kementerian APR dan BPN Kabupaten Kuburaya karena terbukti memalsukan sertifikat tanah para milik korban yang berada di Desa Durian, Kabupaten Kuburaya. Dari keempat tersangka, 1 orang merupakan Ketua Tim Adjustifikasi BPN tahun 2008 dan mantan Kepala Desa Durian. Kasus mafia tanah ini terungkap berawal dari adanya laporan dari para korban bahwa ada sertifikat lain di atas tanah mereka.
Padahal selama ini para korban merasa tidak pernah menjual tanah milik mereka kepada orang lain. Atas kasus tersebut, tim mafia tanah Polda Kalimantan Barat melakukan penyelidikan dan ditemukan ada 11 dokumen sertifikasi tanah yang diamankan dari para tersangka. Setelah melakukan pengembangan kasus ini, akhirnya petugas menemukan setidaknya ada 147 dokumen sertifikasi yang dipalsukan. Dari 147 dokumen sertifikasi tanah yang disita, setidaknya ada beberapa korban sudah diketahui pemilik tanahnya. Untuk itu, tim Satgas Mafia Tanah Polda Kalimantan Barat saat ini juga membuka posko tim Satgas Mafia Tanah dan berharap bagi masyarakat yang merasa milik tanah mereka bermasalah di sekitar desa Sungai Durian bisa langsung mendatangi posko yang ada. Kalau kita lihat dari 147 warga atau 147 buku tanah itu, luasannya adalah estimasi 200 hektar. Saya ulangi, luasannya itu 200 hektar. Kemudian kita cek lapangan dan dengan melihat harga estimasi rendah, katakanlah di 500.000 per meter persegi, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh para pelaku ini dari 147 buku tanah itu kurang lebih mencapai angka 1 triliun 900 sekian juta kira-kira begitu, dengan estimasi harga 500.000. Tentu ini memprihatinkan bahwa di tengah program pemerintah dalam rangka mempermudah proses untuk pemilikan tanah bagi rakyat kecil, bagi warga masyarakat, dan memang ini kita telusuri korbannya memang sebagian besar itu masyarakat kecil. Tentu ironis ketika pemerintah menggebu-gebu untuk membantu rakyat kecil, ada kelompok-kelompok pelaku, ada kelompok-kelompok mafia yang kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan diri sendiri. Ini barangkali komitmen kami untuk kita lakukan langkah-langkah ke depan, bekerja sama dengan kantor BPN dan juga BPN jajaran yang lain untuk melakukan penelusuran pada kasus-kasus serupa di tempat lain. Sementara dari 147 sertifikat tanah yang ada, luas estimasi tanah diperkirakan 200 hektar dengan harga estimasi keuntungan yang didapat para pelaku sebesar 1 triliun 900 juta lebih dengan rata-rata korban adalah masyarakat kecil. Dari Kota Pontianak, Dita Oktari Mauludea, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ayu Pratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.